Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Joni Driver Box. Namo Bhagavate Ayah Prasna Paramita. Ya, selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Saya ini habis manasin mobil ya, karena untuk saat-saat ini kan muatan masih sangat sepi. Jadi setiap hari itu saya hampir manasin mobil supaya aki itu tidak loyo alias tekor. Habis manasin mobil itu saya punya pikiran buat cerita sedikit mengenai kehidupan seorang supir truk ekspedisi. Tentunya saya mau bercerita tentang kehidupan saya sendiri ya, karena kalau menurut supir ekspedisi lain mungkin pendapatnya beda, nggak sama seperti saya. Sebelumnya saya minta maaf kalau videonya sedikit berisik karena ini posisi di pinggir jalan. Langsung saja ke topiknya. Gimana sih menjadi supir truk ekspedisi yang jarang pulang, jarang ketemu keluarga, sering pergi keluar kota, bahkan berhari-hari nggak pulang. Kalau menurut saya menjadi supir truk ekspedisi itu yang harus dibutuhkan itu rasa tanggung jawab, terus kita harus siap, benar-benar siap, karena menjadi supir truk ekspedisi itu bagi saya sendiri sangat berat, jarang ketemu keluarga. Kalau untuk keseharian kita di jalan itu ya, apalagi kalau sekarang ini kan lagi sepi, kita sering nongkrong di jalan, nunggu muatan, ngantri muatan, bahkan sampai berminggu-minggu nggak ada muatan. Jadi yang sangat dibutuhkan itu rasa sabar. Sabar tuh harus benar-benar sabar, karena kalau kita emosi itu malah nanti timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pada waktu di luar kota itu, saat mengantar muatan, kehidupan kita itu seperti gelandangan ya, hanya nggak keurus. Untuk tidur kita kadang di dalam box belakang, kadang ya di kabin, seadanya tempat tidur. Pengen mandi, pengen nyuci baju aja kita harus bayar. Jadi jangan meremehkan seorang supir ya. Nah, apa aja sih mas yang dilakukan kalau saat menunggu muatan atau ngantri muatan itu untuk mengisi hari-harinya? Ya, kalau saya bersama teman-teman tuh kadang mengisi waktu saat ngantri muatan itu seperti main catur, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Kalau lagi di tempatnya pinggir laut itu ya kadang lihat-lihat suasana laut. Beratnya jadi supir ekspedisi itu kalau kita mengalami kendala seperti pecah ban ya. Ya kalau untuk resiko supir ekspedisi di jalan itu ya banyak ya. Kayak pecah ban tuh ada, trouble di mobil, patah per. Ya masih banyak lah lainnya, kendala-kendala yang lain tuh masih ada. Intinya ya ada sih kendala, itu nggak selamanya jalan itu kan mulus, itu nggak, pasti ada kendalanya. Tapi bagi saya hebatnya seorang supir itu rasa solidaritasnya tuh tinggi, karena kita ada apa-apa di jalan tuh rekan-rekan tuh banyak yang berhenti. Misalnya waktu saya ngalamin trouble di jalan itu kan, di pinggir jalan tuh kadang
mobil-mobil tuh pada berhenti nyamperin, kenapa bisa dibantu apa, solidaritasnya itu benar-benar tinggi, hebat supir Indonesia itu. Jadi cerita saya menjadi supir truk ekspedisi itu seperti itu. Ya itu tadi intinya, yang dibutuhkan untuk menjadi supir truk ekspedisi lintas pulau, lintas Jawa atau luar kota itu: satu, mental; dua, kesiapan diri kita; ketiga, tanggung jawab; keempat, sabar. Sabar itu harus benar-benar kita terapkan dalam prinsip seorang supir ya. Karena menurut saya di jalan itu rasa emosional itu sangat tinggi, jadi kita harus benar-benar sabar untuk menghadapi semuanya di jalan. Keuntungan untuk menjadi supir truk ekspedisi juga ada ya. Jadi keuntungannya itu kita bisa jalan-jalan kemana-mana, soalnya pengiriman barang atau pengambilan barang itu kan enggak cuman 1 atau 2 titik, jadi kadang kita ke Bali, Sumatera, seluruh Pulau Jawa. Selain itu juga kita bisa, kalau waktu tempatnya di dekat-dekat laut, bisa menikmati suasana laut. Kalau di pegunungan, menikmati suasana pegunungan. Nah, di setiap kota Indonesia itu kan, setiap kota pasti memiliki masakan khas masing-masing ya. Jadi supir ekspedisi itu pasti kalau keluar kota, misalkan kita berada di kota Semarang, bisa menikmati makanan khas Semarang. Kita berada di mana, Jawa Timur, misalkan Surabaya, kita bisa menikmati makanan khas Surabaya, seperti itu. Ya intinya menjadi supir truk ekspedisi itu suka duka pasti ada, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bukan seorang supir, jangan pernah menyepelekan supir ya. Pesan saya kepada supir truk Indonesia, selalu semangat, kompak, solidaritasnya tingkatkan lagi. Salam satu aspal 3 pedal. Semangat terus supir truk Indonesia. Sekian dulu cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.